Shalom, selamat pagi keluarga Happy Sword Family yang saya kasihi. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini di dalam renungan pagi. Hari ini saya mau ngambil satu tema, yaitu perubahan, bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Judul ini, tema ini pernah saya dapatkan pertama kali waktu saya mengikuti leader camp. Dan ini cukup merema. Karena memang benar perubahan itu tidak akan pernah disebut perubahan kalau tidak terjadi perubahan. Ya, ngejelimet banget ya nih omongannya ya kan. Tapi enggak Bapak Ibu Saudara. Saya mau ambil dulu dari kisahnya anak bungsu ya. Anak bungsu dan anak sulung. Anak-anak yang hilang itu yang sedang dibawakan oleh Bapak Gembala. Nah, dalam Lukas 15 ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita mundur sedikit. Di ayat yang ke-17 ya. Lukas 15 ayat yang ke-17, kita mundur ya Bapak Ibu Saudara. Si bungsu itu waktu dalam kondisinya dia mau makan ampas dari makanan babi. Tiba-tiba dia teringat seperti ini. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sampai di situ. Bapak Ibu Saudara, kalau saat itu ya, si bungsu hanya berpikir saja, punya niat seperti diungkapkan di ayat yang ke-17 sampai ke-19. Dia berpikir, dia menyadari, niatnya udah bagus nih. Muncul niatannya, ya kan? Dia mengingat untuk pulang ke rumah bapaknya. Dia mau bilang, dalam pikirannya nih, saat itu masih dalam pikirannya dia mau bilang bahwa Bapak, aku tuh udah berdosa gitu kan. Udah deh, aku gak apa-apa deh kerja aja sama Bapak gitu kan. Nah, kalau dia saat itu hanya berpikir saja, hanya punya niat saja, maka tidak akan terjadi ayat yang berikutnya. Yang ke-20 dia bilang apa? Lalu bangkitlah. Berarti ada satu tindakan, ada sesuatu yang dia lakukan. Seperti yang Bapak Gembala bilang. Seperti yang Bapak Gembala katakan waktu bahas soal teladan kaki. Si anak itu melangkah, dia pergi kepada bapaknya. Waktu itu Randy juga singgung di dalam ibadah doa Selasa ya, soal anak yang hilang ini, ya kan? Nah, bagaimana dia itu melakukan sesuatu? Ada satu tindakan yang dia lakukan, ada satu tindakan yang yang dia kerjakan. Karena kalau enggak, maka tidak akan terjadi tuh dia melangkah. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, niatnya udah bagus loh. Niat itu udah bagus. Pemikiran mau bertobat itu terjadi, itu udah bagus. Pemikiran mau nolong orang itu adalah suatu hal yang baik, ya. Niat itu baik. Tetapi niat dan pemikiran hanya akan menjadi sekedar sampai di situ kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk melangkah. Perubahan baru bisa terjadi. Kita bilang nih, saya mau bertobat, saya gak mau hidup kayak begini lagi, tapi cuman angan-angan. Kalau cuman sampai di kata niat. Kayak saya nih ya, kan lagi ini nih Bapak Ibu Saudara, lagi lagi mau hidup sehat ya kan. Saya lagi mau hidup sehat. Makan sudah berhasil dilakukan ya kan. Yang belum adalah olahraga. Aduh Bapak Ibu Saudara, niatnya tuh banyak ya, gede banget.
Tetapi sampai saya kalau ngelihat di media sosial ya, ada buat latihan workout di rumah ya kan, saya simpen, saya suka taruh, saya kirim ke Darlin. Terus Darlin suka bilang gini, "Mami, ini ya disimpan, Mami nggak pernah kerjain ya, percuma ini," katanya gitu. Aku bilangnya gini Dalinya, kan yang penting niatnya Darlin ya kan. Tapi belum dilakuin Bapak Ibu Saudara, belum sampai saat ini belum. Ya niatnya ada nih Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak akan pernah terjadi badan yang sesuai saya mau nih, istilahnya perut yang rata gitu kan. Kalau kayak di media sosial bagus yang lihatnya gitu ya kan, kayaknya gampang gitu. Kalau di otak udah ada tapi nggak dilakuin. Bisa nggak? Enggak lah, tetap aja begitu-begitu aja. Sama Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita kalau diomongin orang, kalau orang bilang, yang penting kan niatnya. Benar, niat itu bagus. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak melakukan sesuatu untuk bergerak melakukan satu perubahan, baik dengan keadaan kita ya kan, kayak misalnya kita tahu kita sakit, tapi kita nggak pernah menjaga kesehatan kita, niatnya doang mau hidup sehat, tapi nggak pernah tuh ngejaga makannya tetap ngasal, nggak pernah sehat Bapak Ibu Saudara, nggak akan pernah sehat. Sakit pasti, bilangnya doang, iya deh nanti nih mau berubah pola makannya, tapi nggak berubah-berubah. Begitu kelihat makanan enak, nggak tahan mulutnya, nggak akan ada perubahan. Pengen bertobat, Tuhan saya nggak mau lagi hidup seperti ini, saya mau bertobat Tuhan, saya mau hidup sesuai yang Tuhan inginkan. Tapi cuman sampai doa, cuman sampai niat, cuman sampai di sini doang, nggak pernah dilakuin. Percuma Bapak Ibu Saudara. Maka tidak pernah akan terjadi perubahan. Pertobatan itu terjadi kalau ada satu langkah perubahan, seperti si bungsu. Kalau dia tidak pernah bangkit dan berjalan pergi ke rumah bapaknya, maka tidak akan terjadi pemulihan dalam kehidupannya. Dia akan semakin terpuruk, dan terpuruk. Gimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini? Ingat, perubahan adalah akan bisa menjadi perubahan kalau terjadi perubahan dalam hidup kita. Hari ini mari, gak cuma sampai di niat Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk melakukan sesuatu perubahan dalam kehidupan kita, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, untuk menjadi lebih dekat sama Tuhan, untuk sungguh-sungguh bertobat, untuk lebih benar-benar serius sama Tuhannya. Itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan. Pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk kita datang sama Tuhan, memberikan kita kemampuan supaya kita bisa benar-benar melangkah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau Tuhan Yesus seringkali menegur kami, menasehati kami. Bapa, kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengar pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan, bukan cuma sekedar kami berkata-kata dari mulut kami mau bertobat, kami mau berubah. Tapi kami benar-benar biarlah niat itu boleh menjadi tindakan, sehingga terjadi perubahan, pertobatan dalam kehidupan kami. Mampukan setiap kami ya Bapa. Dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh menjadi orang-orang yang mau bertobat dan berubah, melangkah untuk benar-benar mempraktekkan, mengerjakan Tuhan, sehingga benar perubahan itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu di atas setiap kami pada pagi hari ini. Biar sepanjang hari ini kami boleh mengalami perubahan demi perubahan dan boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Selamat pagi, selamat melangkah, dan selamat bertobat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.